Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang kelima. Malam sudah berlalu ketika kejadian mengerikan dialami keluarga Wardoyo. Ketika pagi yang ditunggu tiba, Pak Wardoyo pamit pada Wuri untuk menemui salah satu saudara istrinya yang berjarak 3 jaman dengan berkendara. Wuri hanya mengiyakan, walau hatinya bingung dan takut sendiri di rumah. Ibunya yang asli kelahiran Malang, sedang bapaknya kelahiran Banyuwangi. Keluarga besar ibunya sendiri terpecah belah setelah meninggalnya kakek Wuri, sehingga tak mungkin Wuri untuk meminta bantuan mereka. Sedang keluarga bapaknya, Wuri sendiri tak begitu dan mengenal. Mata Wuri tampak lelah dan terlihat sembab, tapi ia masih dengan telaten merawat ibunya yang begitu pucat tanpa daya. Entah berapa banyak darah yang ibunya keluarkan. Selepas adzan zuhur terdengar dan iqomah selesai, Pak Wardoyo kembali dengan mobil usangnya. Setelah memarkirkan kendaraan satu-satunya, ia masuk berjalan dengan seorang laki-laki yang lebih tua darinya, dengan baju komprang hitam, kain hitam menutup kepala dan rambut putihnya dengan ikatan di belakang. Laki-laki tua itu mengikuti langkah Pak Wardoyo dan langsung menuju ke kamar di mana istrinya Laswati terbaring. "Wuri, bangun dok," disentuhnya dengan pelan bahu anaknya. Wuri yang tertidur di sisi ranjang ibunya sedikit terjingkat. Wuri membuka matanya. Kelegaan terlihat dari wajah ayunya saat bapaknya ada di samping bersama salah satu saudara ibunya yang masih baik hubungannya. Diraihnya tangan bapak dan salah satu kakeknya lalu menciumnya. "Yang sabar ya Nduk, yang sabar, kuatkan dirimu." "Injih Mbah," saut Wuri pada laki-laki tua yang biasa ia panggil Mbah Bayan. Wuri pamit ke belakang yang tentunya untuk membikinkan minuman pada bapak dan kakeknya. Mbah Bayan menghela napas panjang ketika melihat kondisi Laswati, anak dari kakaknya. Beberapa kali juga ia menggeleng-gelengkan kepalanya saat tangannya memeriksa kaki dan leher Laswati. "Benar-benar iblis," humamnya dengan suara berat. Mbah Bayan tiba-tiba keluar kamar. Pak Wardoyo lantas menyusul dan mengajak duduk di belakang. Setelah 2 gelas kopi disuguhkan Wuri yang akan beranjak ditahan oleh Mbah Bayan. "Kamu di sini, Nduk. Duduk di sini saja," ucap Mbah Bayan pelan. Wuri mengangguk. Ia pun duduk di sebelah kursi bapaknya yang menunduk. "Wardoyo, Laswati mungkin sulit untuk diselamatkan. Aku sendiri tak mampu, tak sanggup." Sejenak Mbah Bayan terdiam. Matanya menatap Wuri yang tertunduk. "Kecuali Wuri," ucapan Mbah Bayan itu seketika membuat jantung Wuri berdebar. Ia mengangkat wajahnya menatap sayu Mbah Bayan. "Benar dugaanku, jika ini adalah ulah Pak Yono yang ingin melamar Wuri," ucap Pak Wardoyo geram dengan muka merah. "Nyai Asih yang selalu mendampingi Laswati kini dalam cengkraman iblis itu, sehingga Laswati sudah terikat pasarnya dengan Nyai Asih ikut masuk dalam lingkaran Rogoh Nyowo," jelas Mbah Bayan dengan wajah tegang. "Lalu?"
Apakah ibu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Mbah? Tanya Wuri yang mulai terisak. Mbah Bayan menatap Iba Wuri. Ia mendekat. Tangannya mengusap rambut serta bau Wuri dengan lembut. Mereka tak akan membunuh ibu, Munduk. Karena yang mereka inginkan adalah darah kesucianmu. Ucap Mbah Bayan berat membuat Wuri terkejut dan terpukul. Apa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Laswati, Mbah? Tanya Pak Wardoyo penuh harap. Aku sendiri belum tahu cara itu. Dan aku sendiri menghadapi satu saja belum tentu selamat. Jawab Mbah Bayan dengan datar. Tiba-tiba Mbah Bayan mendekatkan hidungnya ke rambut Wuri. Wuri sendiri kaget dan heran. Apalagi Mbah Bayan mendadak menatapnya dengan wajah tegang. Rupanya dia benar-benar sudah menyiapkan semuanya. Ucap Mbah Bayan tiba-tiba. Nduk Wuri, apa kamu sudah melihat atau ditemui sesosok wanita? Tanya Mbah Bayan semakin tegang. Apakah sosok wanita bergaun putih panjang dan seperti ada luka di perutnya, Mbah? Wuri balik bertanya mengenai sosok yang Mbah Bayan tanyakan. Sedangkan Mbah Bayan mendengar penjelasan Wuri, terlihat menarik nafas berat. Sosok itu salah satu ingon-ingonnya. Sosok itu telah menemukanmu, Nduk. Artinya dia akan mengikutimu karena telah meminum darah kotormu. Jelas Mbah Bayan yang membuat merinding Wuri. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Wuri mulai ketakutan membayangkan sosok yang sedang ia bicarakan. Maaf, Nduk. Sosok wanita itu akan terus mengikutimu. Karena entah dari mana dia bisa mendapatkan darah kotormu. Dan itu artinya jika kelak kamu mengandung yang bukan keturunan tuannya, maka ia akan mengambil janin yang ada di rahimmu. Penjelasan Mbah Bayan semakin membuat berat kepala Wuri. Ingin rasanya ia menjerit, bahkan menangis meraung-raung. Namun ditekannya perasaan yang bercampur dalam-dalam. Matanya kembali meneteskan dua bening yang jatuh meleleh di pipi. Wardoyo, jika ada tempat, bawalah Wuri dan Laswati ke Banyuwangi. Karena rumahmu juga sudah ditanam Praja Balak yang akan menghancurkan usahamu. Kembali Mbah Bayan mengucapkan kalimat yang membuat Pak Wardoyo terkejut. Wajahnya merah padam. Benar-benar biadab. Dia ingin menghancurkan seluruh hidupku. Ucap Pak Wardoyo marah dengan mengepalkan tangannya. Yono pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan Wuri. Karena hanya Wuri yang bisa membuat dia menurunkan segalanya pada keturunannya. Tapi jika Wuri menerimanya, kelak hanya Wuri juga yang bisa memutuskan dari keturunan selanjutnya. Mbah Bayan menatap Wuri yang kebetulan juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Keluarga Wardoyo kini benar-benar dalam masalah berat. Mbah Bayan, salah satu keluarga Laswati yang kental dengan kejawennya dan diharapkan bisa membantu. Namun dia juga tak mampu melawan rogoh nyawa.
Gemericik suara air dari sebuah taman kecil dihiasi ikan-ikan kecil warna-warni yang begitu riang berlari ke sana kemari, ditemani lampu-lampu putih suram hingga terlihat remang temaram serta bunga-bunga bernuansa alam menenteramkan jiwa saat berada di sekitarnya. Namun terlihat menyeramkan jika bergeser ke samping tak begitu jauh. 3 buah patung berukuran kecil dan 1 berukuran panjang terlihat aneh, dengan dihiasi pakaian-pakaian kebesaran suatu kerajaan, serta 1 patung panjang dengan pakaian hitam legam. Di bawah di kaki-kaki patung itu, bunga-bunga tampak seperti masih baru saja ditaburkan. Kepulan asap dupa juga belum terlalu lama melihat api yang membakarnya. Di sebelah kanan patung-patung itu berdiri sebuah bangunan yang tak begitu besar, dengan tanpa pencahayaan sama sekali, sehingga kesan seram tentu lekat bagi yang belum pernah atau yang baru melihatnya. 2 sosok laki-laki baru saja terlihat keluar dari bangunan kecil yang mungkin berukuran 2 kali 2 saja. Mereka tampak berjalan mundur dari dalam hingga sampai luar dan duduk bersujud di depan pintu patung dengan gerakan layaknya menyembah pada raja. Setelah selesai, keduanya melangkah mendekati bangunan yang indah dengan ukiran-ukiran yang tentu tak mudah jika dilihat dari kerapian dan keindahannya. Bangunan yang biasa orang menyebutnya joglo juga terlihat tak begitu terang. 2 sosok laki-laki muda itu berjalan mendekati 1 sosok laki-laki tua yang berdiri di dalam joglo dengan membelakangi, dan sebuah tongkat kayu hitam mengkilat begitu erat di tangan kanannya. Saudara, Bapak harap semua yang Bapak lakukan dan apa yang sudah Bapak miliki dengan susah payah kalian teruskan, kalian jaga bersama. Ucap laki-laki dengan tongkat di tangan yang tak lain adalah Suyono kepada kedua anak laki-lakinya. Kalian berdua jangan pernah lupa bagaimana kehidupan bapak dan ibumu dulu sampai membuat ibumu meninggal. Kembali Suyono berkata dan mengenang peristiwa 15 tahun silam dengan masih membelakangi kedua anaknya. Suyono, laki-laki yang dulu sempat menggegerkan sebuah desa atas pembongkaran sebuah kuburan seorang gadis, hingga mengakibatkan 3 orang pemuda yang menjaga kuburan itu gila. Namun saat peristiwa itu terjadi, hanya segelintir orang yang tahu jika Yonolah pelakunya. Yono melakukan itu karena ingin memiliki sebuah ilmu yang bisa membuatnya kaya dan sakti, sekaligus tentunya karena sakit hati dan dendam akan kematian istrinya. Kemudian Yono menitipkan kedua anaknya pada seseorang yang mengajarinya segala macam tirakat, sehingga dengan tekadnya ia lalui rintangan dan segala persyaratan yang begitu berat, hingga sampai harus tirakat selama 100 hari di sebuah tempat yang lumayan jauh, suatu tempat yang tak semua orang berani untuk memasukinya, suatu tempat yang terkenal akan keangkeran dan kemistisiannya setanah Jawa, yaitu Alas Purwo. Bahkan hal gila sebagai penyempurna atau pamungkas dari tirakatnya, yang mungkin jika tidak dengan niat serta tekad begitu kuat tak mungkin orang berani melakukannya, yaitu membongkar kuburan seorang gadis perawan bungsu yang meninggal tepat di malam Jumat Kliwon untuk mendapat liur dan tali-tali kafannya. Yono sempat hampir putus asa dengan ritual terakhirnya karena tak mudah dan butuh waktu lama untuk bisa melaksanakannya. Sampai akhirnya di desa tetangganya terdengar berita kematian seorang gadis bungsu yang tepat pada malam Jumat Kliwon. Gadis itu adalah Narse.
bagaimana dengan lamaranku pada Wuri? Suntoro memberanikan diri bertanya. Pak Yono membalikkan badannya. Tampak guratan-guratan keriput dengan keremangan menyiratkan umur yang tak muda lagi. Senyum tipis mengembang dengan mata menatap ke arah Suntoro anak keduanya. Kamu jangan khawatir. Minggu ini bapak pastikan kamu bisa menikahi anak gadis Wardoyo itu. Dengan penuh keyakinan Suyono memastikan Suntoro akan bisa menikahi Wuri. Sementara itu, di kediaman Wuri dan Pak Wardoyo. Dengan telaten Wuri mengurus ibunya yang masih belum sadarkan diri, meski wajahnya sendiri tampak begitu sayu dan pucat. Di kamar khusus yang biasa ibunya gunakan untuk menyendiri, kini ditempati Mbah Bayan yang masuk dari selepas asar hingga hari telah malam. Namun entah apa yang dilakukan, hanya bau kemenyan yang tercium samar-samar. Dok, kamu makan aja dulu, biar bapak jaga ibumu. Perintah Pak Wardoyo pada Wuri dengan lembut. Ia begitu kasihan dengan anak semata wayangnya yang kini terdapat beban yang sangat berat. Apa maksudnya, Mbah? Jawab Wuri yang melangkah menuju dapur. Bau kemenyan menyengat menemani Wuri yang menyantap makanan yang ia masak sendiri. Sedikit tak enak perasaan Wuri, namun ia mencoba untuk tak memikirkannya. Hingga ia selesai, Wuri melangkah menuju kamar untuk mengganti pakaiannya. Saat ia masuk di kamarnya sendiri, bukan lagi kemenyan yang ia cium baunya, melainkan bau amis bercampur wangi bunga kamboja. Wuri yang berdiri di lemari pakaiannya dengan dua pintu, yang salah satunya terbuat dari kaca bening, merasakan lehernya ditiup lembut beberapa kali, hingga ia merasa merinding. Wuri merasakan seolah-olah ada yang sedang berdiri di belakangnya. Bau amis dan bunga kamboja semakin santer di dalam kamarnya. Meski sudah berkali-kali mengalami hal yang menakutkan, tapi Wuri masih tetap merasakan ketakutan itu ada dalam hatinya. Beberapa kali Wuri menoleh dan melirik ke samping untuk memastikan, tapi matanya tak melihat apapun. Meski ia masih merasakan jika dirinya sedang diperhatikan beberapa pasang mata. Baru saja tangan Wuri akan membuka lemari kacanya, mendadak wajahnya pucat, tangannya gemetar, kepalanya berat untuk menoleh. Dari kaca lemarinya matanya jelas melihat sosok bergaun putih panjang sampai menutup kakinya. Rambutnya panjang sepinggang, bibirnya hitam tebal selaras dengan bulatan hitam di kantung matanya. Sosok itu menyeringai seraya menatap tajam pada Wuri yang melihat sosoknya dari kaca lemari. Sosok itu berdiri tepat di belakang Wuri dengan wangi bunga kamboja dan amis yang berasal dari perutnya yang bolong dengan darah yang menetes mengotori gaun putihnya. Wuri ingin berteriak, namun mulutnya seolah terkunci. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Bahkan sosok itu semakin menyeringai melihat Wuri yang menangis. Fisik sosok itu diiringi tawanya yang melengking. Wuri semakin ketakutan. Keringatnya mengucur dan bertambah pucat setelah mendengar bisikan pelan sosok itu. Tubuh Wuri yang sudah lemas hingga tak mampu lagi berdiri memaksanya terduduk di lantai dengan kepala menyandar di lemari. Saat sosok wanita itu hilang dan Wuri yang masih dalam keadaan ketakutan, lagi-lagi Wuri kembali melihat sesosok yang tengah duduk di kursi depan meja riasnya.
Anehnya, cermin yang tadinya pecah di meja riasnya kini tampak utuh kembali, dan sosok itu sedang bercermin dengan bersenandung. Wajah sosok perempuan dengan kebaya dan kain batik serta sanggul kecil tergantung di lehernya begitu mengerikan. Kulitnya mengelupas seperti terbakar, kedua bola matanya putih. Wuri yang sangat ketakutan dengan wajah hancur sosok itu menjerit sekuat-kuatnya. Pintu kamar Wuri yang terkunci terbuka dengan keras. "Wuri!" Pak Wardo yang baru berhasil menjebol pintu kamar Wuri berteriak kaget melihat Wuri terbaring pingsan. Saat langkah cepatnya akan mendekati Wuri, tiba-tiba terhenti oleh matanya yang melihat sosok mengerikan perempuan berkebaya. Pak Wardoyo mengenal sosok itu mencoba mendekati, namun baru 3 langkah tiba-tiba, "Jangan kamu dekati Wardoyo!" Suara Mbah Bayan dari pintu kamar Wuri mengagetkan dan menghentikan langkah Pak Wardoyo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.